Bab 6. Datang ke pesta dengan mobil mewah. Karena aku mau mundur dulu selama 3 tahun. Dan hari ini hari terakhir. Kenapa kamu mau mundur dulu 3 tahun? Tanya kapten yang penasaran dengan ucapan Julius. Nanti juga kamu bakal tahu sendiri. Julius tidak ingin bicara banyak karena dia tidak bisa mengatakan alasan mengapa dia harus melakukan itu. Kapten pun meredam rasa penasaran di hatinya dan berkata, mereka yang di kota K sudah dapat kabar. Sekarang mereka lagi tunggu kepulanganmu di markas pusat. Sampai sekarang aku masih nggak bisa percaya akhirnya aku bisa nemuin kamu. Sekarang aku masih belum mau pulang. Julius langsung memotong pembicaraan kapten tanpa menunggunya selesai bicara. Julius memiliki kebiasaan memasukkan tangannya ke dalam saku. Dan di dalamnya dia meraba sebuah kartu bank. Kartu itu adalah kartu yang Julius ingin serahkan kepada Harmony di hotel. Seluruh anggota tim terkejut mendengarnya dan serempak menoleh ke Julius. Kenapa? Semua orang sudah nunggu-nunggu kamu pulang. Iya. Ayo kita pulang sama-sama. Negara Z masih butuh kamu. Dan masih banyak anggota yang butuh kamu sebagai panutan mereka. Aku mohon pulanglah bareng kami. Kalau memang sudah waktunya untuk pulang, aku pasti pulang. Sekarang tolong antar aku ke rumahnya keluarga Sanders. Tapi, kapten hendak mengatakan sesuatu. Tapi dia menarik kembali kata-katanya saat melihat tatapan Julius kepadanya. Lantas 18 mobil off-road yang super mahal dan super langka diikuti oleh beberapa Rolls-Royce di belakang berangkat menuju ke lokasi tempat kediaman keluarga Sanders berada. Seketika seorang wanita yang duduk di samping Letty pun langsung angkat bicara. Si sampah itu beli mobil. Sepeda listrik saja beli bekas. Dia kerja seumur hidup juga nggak bakal sanggup beli satu ban mobil. Letty tampak tidak senang mendengar sindiran dari saudaranya sendiri. Namun ketika dia hendak mengatakan sesuatu untuk membela diri, tiba-tiba dia melihat sebuah pemandangan yang amat mengejutkan di luar. Brak, Letty mendadak bangkit dari kursinya dan memandang keluar rumahnya. Dia melihat ada begitu banyak mobil di depan rumahnya. Atau lebih tepatnya mobil-mobil super mahal dan super mewah seharga miliaran yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Kalian semua cepat lihat di sana. Itu. Buset, Rolls-Royce. Banyak banget. 18 mobil yang ada di depannya itu mobil apa? Kok kelihatannya lebih mewah dari Rolls-Royce? Tapi kenapa rasanya mereka kayak mengarah kemari? Ya, sahut Letty sembari menunjuk ke jalan di depan rumahnya. Di sana sebaris mobil mewah sedang mengarah ke rumah keluarga Sanders. Para saudara Letty pun lantas menoleh ke arah Letty menunjuk. Gila. Mobilnya keren banget. Cepat. Kita lihat keluar. Iya. Kayaknya mereka beneran ke arah sini. Ricky juga pergi ke pintu masuk dan melihat barisan mobil Jeep Hawk Rider tersebut berbaris rapi di bawah pantulan cahaya matahari. Di belakangnya turut disertai beberapa mobil Rolls-Royce. Itu ada 1, 2, 3, ada 18 mobil. Gila banyak banget. Itu kayaknya pelat nomor kota K. Ya Tuhan. Oh my god. Kalian cepat lihat pelat mobilnya. 0000. Semua mobil pelatnya 0000. Gila. Kayaknya mereka memang jalan kemari. Tapi kita kan nggak kenal orang dari kota K. Kenapa mereka malah ramai-ramai ke rumah kita? Memangnya mereka mau cari siapa? Di saat itu pula keluarga Sanders sedang mengadakan pesta makan-makan di rumah. Mereka mengundang Ricky Bong ke rumah karena kondisi perusahaan mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam masalah keuangan. Ricky Bong adalah seorang pria mapan yang sudah berusia 30 tahun lebih. Dia bekerja di instansi pemerintah dan memiliki pangkat yang tinggi. Ricky, kamu masih muda tapi sudah sukses. Ya, Ricky. Aku dengar kamu baru ganti mobil baru yang harganya sampai miliaran ya. Aduh, senang banget deh kalau bisa punya menantu sehebat kamu. Kala itu Ricky berada di kursi tengah dan mendapat pujian dari seluruh anggota keluarga Sanders. Mana ada. Suaminya Harmony juga nggak kalah hebat kok bisa nafkahin keluarga. Ujar Ricky merendah diri. Apanya yang hebat? Mana ada Julius menafkahi keluarga Sanders. Setiap hari kerjanya hanya mengerjakan pekerjaan rumah dan hanya bisa mengandalkan orang lain untuk hidup. Aduh, kalau ngomongin orang nggak guna itu aku jadi kesal. Deh. Apa bagusnya sih dia? Kerjaannya cuma malas-malasan doang. Aku nggak ngerti deh kenapa waktu itu kakek kenapa mau jodohin Harmony sama dia.
Mungkin sudah tua jadi pikun kali. Ya, tapi untung saja selama 3 tahun ini Harmony belum pernah tidur sekamar sama dia. Haish, seumur hidup aku cuma berharap Harmony bisa menikah sama cowok kayak kamu. Ibunya Harmony, Letty, tak henti-hentinya menjelek-jelekkan Julius dan memuji Ricky. Sebagai mertua, dia bukan hanya menghina menantunya sendiri di depan orang lain, tapi bahkan mengatakan bahwa Julius tidak berguna serta memberi kode kepada Ricky untuk mendekati Harmony. Ini adalah penghinaan yang amat sangat besar bagi harga diri Julius. Tante, aku juga nggak sehebat itu, kok. Aku cuma beli mobil yang harganya miliaran doang. Oh iya. Ngomong-ngomong suaminya Harmony sehari-hari bawa mobil apa? Tentunya keluarga kecil macam mereka tidak ada kenalan dengan orang besar. Tapi mobil-mobil itu benar-benar mengarah ke mereka. Tapi siapa orang yang berada di dalam mobil tersebut? Ricky pun belum pernah dalam seumur hidupnya melihat pemandangan yang begitu megah. Bayangkan saja, 18 mobil Jeep Hawk Rider Limited Edition super duper mahal dan super duper langka yang sama persis berjejer membentuk barisan. Dan semua pelat mobilnya juga bertuliskan 0000. Menjadi sebuah pertanyaan orang sepenting apakah yang berada di dalam mobil tersebut. Ricky, mereka kemari mau cari kamu. Ya. Tanya Letty. Mencari Ricky. Mustahil. Mana mungkin dia kenal dengan orang sehebat itu. Meskipun dalam hati dia berpikir begitu. Tapi Ricky masih berani sesumbar. Aku punya si teman yang bawa Jeep Hawk Rider. Tapi aku nggak tahu yang di dalam itu temanku atau bukan. Seketika itu semuanya langsung menoleh ke Ricky. Wah, jauh banget ya bedanya Ricky sama Julius. Kok bisa ya beda jauh begitu? Bingung aku. Kapan ya suaminya Harmony bisa bawa mobil semahal itu? Aku juga mau. Ujar adik iparnya Letty. Tiba-tiba wanita yang berada di samping Letty, yang tidak lain adalah tantenya Harmony berkata, bawa mobil semahal itu. Kalian bisanya cuma berhayal. Orang nggak guna kayak Julius beli mobil box rongsokan saja nggak sanggup. Mana pantas dia bawa mobil mahal begitu. Meskipun Letty sangat memandang rendah Julius, namun kata-kata yang terucap dari mulut saudara-saudaranya tetap saja membuat Letty tidak senang. Bagaimanapun juga Julius tetap menantunya. Putri yang selalu Letty bangga-banggakan bisa-bisanya menikah dengan sampah tak berguna yang bahkan mobil saja tidak sanggup dia beli. Brum brum brum. Mereka datang. 18 mobil Jeep Hawk Rider yang harganya selangit bahkan lebih mahal daripada rumah itu secara serentak berhenti tepat di depan mereka. Datang. Datang. Mereka beneran datang kemari. Cepat, Ricky. Ayo turun sambut mereka. Anggota keluarga Sanders berbondong-bondong menyambut dengan gelagatnya seolah akan bertemu dengan seorang raja. Klek, tiba-tiba pintu mobil berwarna hitam terbuka. Bab 7. Siapa sebenarnya Julius? Terbuka. Mana pernah anggota keluarga Sanders menyaksikan adegan yang begitu heboh? Seluruh anggota keluarga Sanders satu persatu dengan perlahan dan sangat hati-hati mendekat ke mobil tersebut dan menatap lekat-lekat pintu mobil tersebut. Tata-tata. 1 orang, 2 orang. Dari mobil Jeep Hawk Rider tersebut turun 17 orang pria lainnya dengan seragam tentara dan sepatu boots panjang beserta kapten mereka. Ricky memerhatikan dengan saksama pakaian yang mereka kenakan. Dia merasa sangat familiar dengan logo yang terdapat di baju seakan dia pernah melihatnya tahun lalu. Ricky, siapa teman kamu itu? Kok bisa sampai seramai ini? Meskipun Ricky tidak tahu siapa orang yang ada di hadapannya itu, tapi dalam hati dia sendiri tahu tidak mungkin dia kenal dengan orang sehebat itu. Halo, aku Ricky dari kota T. Sapa Ricky dengan penuh waspada sembari berjalan mendekat. Namun mereka tak memedulikan Ricky dan langsung berdiri tegak membentuk 2 barisan di depan pintu. Segera 17 orang itu membentuk 2 barisan di kiri dan kanan. Dengan dada yang tegap membusung dan kepala yang tegak. Rumah keluarga Sanders sudah sampai. Suara mereka begitu menggelegar hingga dapat terdengar sampai beberapa meter keluar. Letty dan yang saudara-saudaranya menarik napas dalam-dalam saking terkejutnya melihat apa yang ada di hadapan mereka. Letty dan yang lain terus menatap ke dalam mobil seperti anak kampung norak yang baru pertama kali melihat mobil super duper mewah karena penasaran dengan siapa yang ada di dalam. Kok rasanya mereka lebih keren ya daripada pengawal yang kayak di film-film, bahkan anak buahnya saja sangar begitu. Pasti orang yang ada di dalam mobil lebih hebat lagi.
Aduh, jadi semakin penasaran deh, nggak sabar mau ketemu. Coba kalau Harmony bisa menikah sama orang kayak begini. Aduh, senangnya aku. Sembari berkata, Letty teringat akan Julius yang tidak berguna itu. Jangankan punya banyak belasan anak buah. Julius bisa menjadi anak buah orang lain saja sudah bagus. Akan tetapi ketika Letty sedang terbayang soal menantunya yang tidak berguna dan tidak bisa apa-apa itu, seketika terdengar suara langkah kaki yang datang dari hadapan dia. Sudah turun tuh. Sudah turun tuh. Kia, Ricky. Teman kamu turun. Mereka semua mulai membayangkan seperti apa rupa orang yang berada di dalam mobil tersebut. Dek, tiba-tiba jantung Letty berdegup sangat kencang. Anggota keluarga Sanders yang lainnya termasuk saudara Letty yang tadi pun tercengang dengan mata melongo dan mulut terbuka lebar. Perlahan-lahan dimulai dari kakinya yang panjang. Kemudian tubuhnya. Lalu perlahan lehernya. Dan yang terakhir adalah wajahnya. Yang sangat-sangat tidak asing lagi bagi mereka semua. Orang yang turun dari mobil itu mengenakan celana rombeng yang bahkan warnanya sudah mulai memudar. Dan bajunya juga dibeli di pinggir jalan dengan harga yang paling tidak lebih dari beberapa puluh ribu. Dia adalah Julius. Semua orang tercengang ketika mereka melihat yang turun itu adalah Julius. Letty pun terbelalak melihat Julius dengan tatapan tak percaya. Aku nggak salah lihat. Kan? Dia Julius. Wade benci dengan cara anggota keluarga Sanders yang begitu kaget menatap Julius. Dan dia hendak mengatakan sesuatu. Namun Julius sudah terbiasa dengan perlakuan mereka dan langsung menghentikan Wade. Cukup. Sudah sampai. Kalian pulanglah. Berhubung Julius sendiri juga tidak ingin mempermasalahkannya lagi. Wade pun tidak banyak bicara dan berkata, baik kalau begitu. Kami pergi dulu. Kami tunggu kepulangan kamu. Hormat. Wade dan yang lain memberi hormat kepada Julius. Lalu kembali menaiki mobil Jeep Hawk Rider mereka yang super-duper mahal dan mewah itu lalu pergi. Seketika suasana di rumah keluarga Sanders menjadi begitu hening. Mereka sekeluarga masih saja tercengang melihat mobil-mobil yang tadi pergi menjauh. Julius. Kakakmu. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu bisa naik mobil Hawk Rider? Mobil itu punya kamu. Yang tadi itu Jeep Hawk Rider. Loh, itu mobil limited edition super mahal super mewah yang harga satu mobilnya saja bisa beli 4 rumah. Letty dan saudara-saudarinya menatap Julius curiga. Meskipun mereka melihat dengan mata kepala sendiri Julius begitu dihormati oleh anggotanya. Tapi mereka masih bersikeras menganggap bahwa Julius adalah orang yang tidak berguna. Dia tidak mungkin bisa mengemudikan mobil semahal itu. Dan dia tidak mungkin bisa kenal dengan orang-orang hebat seperti mereka. Bukan. Mobilnya mereka punya. Mereka cuma ngantar aku. Jawab Julius. Ngantar kamu, ujar Letty kecewa. Kalau begitu kamu gimana bisa kenal sama orang-orang kaya-kayak mereka? Dulunya aku teman seperjuangan di perang dulu. Kebetulan tadi ketemu di hotel. Jadi sekalian aku diantar pulang. Mobilnya bukan punyaku. Mereka juga bukan saudara. Kalian pasti kecewa. Ya, tentu saja kecewa. Bukan hanya itu. Tapi juga benci. Sudah kubilangkan. Kamu nggak guna begini mana mungkin bisa bawa mobil bagus. Sampah mah tetap sampah. Teman kamu saja sudah punya mobil mahal dan banyak anak buah. Coba lihat kamu. Mobil saja nggak punya. Mending mati saja sana sekalian. Bisanya cuma nyusahin Harmony doang. Kata-kata tadi memang sangat menyakitkan. Semua orang mengatai Julius orang yang tidak berguna dan hanya bikin malu keluarga Sanders. Ngapain kamu diam saja? Cepat rapiin meja cuci piring sana. Dulu ketika Julius mendengar ocehan dari Letty, Julius masih bisa menahan diri karena mengira apa yang dia lakukan masih belum cukup. Julius mengira Harmony bisa melihat usaha yang dia keluarkan. Tapi sekarang, Julius sudah mengerti. Berusaha sekeras apapun tidak ada gunanya jika dihadapkan dengan kekuasaan dan uang. Maka itulah dia tidak mau lagi menuruti Letty. Aku heran kenapa Harmony bisa menikah sama orang nggak berguna kayak kamu. Lihat tuh Ricky. Gajinya gede. Bisa beli mobil baru. Kerjanya juga di pemerintahan. Katanya dia juga punya teman di kota K. Siapa namanya? Ricky pun dengan bangganya berkata. Dia kapten tim khusus HX007 dari kota K. Julius. Kamu tahu dong apa itu HX007? 3 tahun lalu aku berjuang sama dia.
Tahun lalu juga aku baru ketemuan tim khusus HX007. Yang mengantar Julius barusan bukannya tim khusus HX007 kalau memang Ricky kenal dengan kaptennya. Lantas mengapa bawahannya tidak mengenali Ricky? Jelas sekali Ricky ini hanya membual. Jangankan kenal. Bisa bertemu sekali saja sudah beruntung. Ricky, kamu yakin kenal sama kapten? Ledek Julius. Belum sempat Ricky menjawab. Letty sudah memotong pembicaraan. Kok kamu ngomong begitu sama dia? Kalau Ricky nggak kenal, memangnya kamu sendiri kenal? Cepat cuci piring sana. Jangan ganggu tamu. Dasar sampah. Julius hanya bisa menggelengkan kepalanya karena merasa begitu kecewa. Dia menertawakan dirinya yang begitu bodoh. Menertawakan dirinya mengapa waktu itu ingin membuat mereka terharu. Aku sampah. Kamu pikir aku benar-benar nggak punya apa-apa? Kamu pikir bahkan mobil saja aku nggak bisa beli? Mulai hari ini, asal aku mau, semua yang ada di dunia ini bisa jadi punyaku. Bersambung.